Ya, selamat datang teman-teman di Lavender Channel. Jadi ketemu lagi, kita akan lanjutin ya. Kemarin kita baru sampai nomor 3, kita lanjutkan lagi sampai habis ya untuk PPU ya. Kita akan mulai dari nomor 3 ya. Kemarin nomor 3 udah, berarti lanjut nomor 4. Tapi teksnya masih sama nih, karena teksnya nomor 2 sampai 5 tuh teks yang sama. Kita lihat di nomor 4, pernyataan yang tidak sesuai dengan kasus di atas adalah apa? Tempat kejadian perkara itu adalah di bandara. Betul kan, tadi ditangkapnya di bandara. Polisi sama petugas bea cukai itu ada jelas ya di situ. Ntar dulu. Tersangka warga negara asing, betul. Dari Liberia bisa jadi. Karena dari tadi dia bilang pemilik heroin yang saat itu adalah Chan Raim Swason. Oke? Berarti yang enggak adalah oh, tapi di sini nggak ada statement dia kerjasama ya polisi sama bea cukai. Jadi yang lebih tepat adalah yang B ya. Tapi kalau dari Liberia itu ada dijelasin di paragraf atas. Oke? Lanjut ke nomor 5. Nama Habibie begitu dikenal di Jerman sebelum kembali ke Indonesia dan mempunyai peran besar dalam membangun industri pesawat terbang nasional di masa keemasannya. Kini PTN yang bernama PT Dirgantara Indonesia atau PTD seakan nyaris tak terdengar kehebatannya di industri dirgantara dunia. Habibie dikenal sebagai Mr. Crack karena kaliannya menghitung crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Tak heran di dunia pesawat terbang, beberapa rumusan teori Habibie dikenal dengan sebutan Habibie Factor atau Habibie Theorem dan Habibie Method. Karena sumbangsi Habibie, para insinyur dan produsen pesawat bisa mendeteksi retakan crack sejak dini dengan penentuan titik crack. Sebelum titik crack ditemukan, para insinyur mengantisipasi kemungkinan muncul retakan konstruksi dengan cara meninggikan faktor keselamatan atau SF, Safety Factor. Habibie Factor berperan besar dalam pengembangan teknologi penggabungan bagian per bagian kepada pesawat. Dengan begitu, sambungan badan pesawat yang silinder dengan sisi sayap yang oval mampu menahan tekanan udara saat tubuh pesawat lepas landas. Karena itu, pada peringatan tahun emas atau Golden Jubilee berdirinya organisasi penerbangan sipil bentukan PBB, The International Civil Aviation atau ICAO di Montreal, Kanada pada 7 Desember 1994, Habibie dianugerahi medali Edward Warner Award yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal ICAO, Philip Rosen, yang didampingi Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Boutros Ghali. Dalam pidatonya, Habibie menegaskan bahwa kualitas SDM Indonesia sama dengan kualitas SDM di Amerika, Eropa, Jepang, dan Cina. Sosok yang menjabat Menteri Negara Ristek dan Teknologi selama 20 tahun itu, dari tahun 1978 hingga 1998, pernah berkarir di Messerschmitt Bölkow Blohm atau MBB, perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Di perusahaan ini, Habibie pernah menduduki posisi Wakil Presiden Bidang Teknologi. Pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936, menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman itu. Pada 1974, saat berusia 38 tahun, pria yang menghabiskan 10 tahun menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Aachen, Jerman, kembali ke Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto. Pada 1974, saat berusia 38 tahun, pria yang menghabiskan 10 tahun studi S1 hingga S3 di Aachen, Jerman ini kembali ke Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto saat mengembangkan industri dirgantara nasional. Habibie menciptakan N250 yang terbilang perdana first flight pada tahun 1995 dan mendapatkan pengakuan dunia internasional. Sayangnya setelah krisis multidimensi melanda Indonesia pada 1998, pengembangan pesawat N250 mati suri. Istilah sumbangsi pada paragraf kedua bacaan di atas dapat diartikan adalah sumbangsi itu adalah pemikiran ya, sumbangsi. Nomor 6, pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas. Yang A, satu jenis N250. Salah, enggak ya. Benar, organisasi PBB ICOE betul, Habibie Theorem iya. Penerbangan perdana pesawat pada tahun 1995. Oke, kita lihat. Penerbangan perdana pada 1995. Habibie pernah menjabat sebagai menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu. Nggak disebut sih Kabinet Indonesianya yang mana.
Jadi sebenarnya ini antara yang bersatu atau enggak ada nih ya. Jadi yang tidak sesuai dengan bacaan yang ini. Ya. Nomor 7, fakta tentang Habibie lahir di Palopo 25 Juni 1936. Kita cek di atas, harusnya dia di Parepare. Ini dia di Palopo. Oh, yang sesuai. Ya, ini salah, ini nggak sesuai. 12 tahun enggak, 10 tahun. Yang benar nih 10. Ini Parepare. Ada pendirian, enggak, bukan pendirian, ini salah. Yang sesuai adalah iya, kembali pada masa pemerintahan Soeharto. Betul. Ini juga salah, bukan presiden bidang teknologi ya. Oke, jadi jawabannya delta. Nomor 8, apa yang dilakukan Habibie selanjutnya untuk industri penerbangan Indonesia? Mengembangkan kembali pesawat jenis N250. Iya, itu betul. Nomor 9, makna kata multidimensi yang terdapat dalam bacaan adalah multidimensi. Dimensi itu bidang, multi itu lebih dari satu. Berarti banyak bidang ya. Multidimensi. Biasanya kita tahu dimensi 2, dimensi 3 ya. Ini berarti banyak bidangnya. Oke, nomor 10. Istilah mengualifikasikan ya. Mengualifikasikan. Adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, kemudian mengualifikasikan sebagai delik formil. Sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli. Mengkualifikasikan. Mengkualifikasikan itu sendiri adalah apa? Mengelompokkan, ya kan? Kualifikasi itu kan dia kelompok ya. Ini dia mengelompokkan. Berarti justru kalau dia malah jadinya kan dia nanya mengelompokkan itu berarti kayak gabung ini sini. Ya justru harusnya memisahkan ya. Jadi berlawanan dengan kata memisahkan. Namanya kualifikasi gitu ya. Nomor 11, istilah konstitusionalitas pada bacaan di atas. Sebenarnya dari kata konstitusi ya. Konstitusi berarti dia adalah yuridis ya. Aspek yuridis atau konstitusi atau MK ya. Enggak. Terlalu politik. Oke, lanjut nomor 12. Pikiran utama dalam paragraf kedua di nomor 12. Oke. Paragraf kedua. Faktor kerugian baik secara nyata atau berupa kemungkinan dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang PTPK bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata dapat dalam pasal 2 ayat 1 UU PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktek oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh pasal H8D ayat 1 Undang-Undang 1945 sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas. Conditionally konstitusional ya, bacanya bahasa hukum ya. Intinya di nomor 12 itu dia ngomong ini apa? Ya, dapat merugikan keuangan negara tidaklah bertentangan. Baru dijelasin ke belakangnya. Jadi yang A ya. Oke, nomor 13 nih soal BMKG ngejelasin pola karakteristik hujan. Fakta yang salah di bawah ini di nomor 13. Oke. Kasus puting beliung menyumbang lebih dari 30% total bencana di Indonesia, itu ada datanya di atas ya. 30% kasus puting beliung. Oke. Tuh, kejadian puting beliung cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, ya.
Menurut Sutopo nih, dulu nih legend nih, Sutopo Purwonugroho ya. Terus kejadian cumulonimbus ya. Jumlah korban meninggal akibat bencana geologi lebih banyak dibandingkan hidrometeorologi. 74% itu akibat geologi, 26% bencana itu adalah hidrometeorologi dan lainnya. Oke, fakta yang salah di bawah ini adalah, kita lihat ada apakah yang salah. Trennya meningkat 28 kali lipat. Sementara di sini dia ngomongnya peningkatan sebesar 28 kali lipat dalam tempo 9 tahun. Betul. Iya, ini yang salah adalah lebih dari 30% ya. Padahal nggak ada di situ, nggak di statement. 13 yang A. Di nomor 14, pernyataan yang tidak tergolong fakta dalam bacaan di atas. Puting beliung beraksi kurang dari 10 menit. Itu ada faktanya? Tertuliskah? Iya, ada ya. Kejadian kurang dari 10 menit. Itu ada ya. Jadi itu fakta. Sementara cakupan terjangan puting beliung kurang dari 2 km. Itu ada fakta juga. Oke. Ada di atas. BMKG menyatakan musim penghujan normal hingga Mei 2013. Ya, itu juga fakta, ada di atas ya. Oke, kita lihat. Ini benar, ini benar. Puting beliung diperkirakan berpotensi terjadi dari bulan Maret sampai dengan April 2013. Oke, kita lihat. Maret sampai April ini juga ada diperkirakan. Sementara yang E, 115 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan sedang hingga rawan tinggi bahaya puting beliung. 115 juta. Cek kita lihat. Ada nggak 115 juta? Jumlah dengan 115 juta jiwa yang tinggal di daerah rawan sedang hingga rawan tinggi bahaya puting beliung. Tapi kalau di sini, ya, jadi yang mana nih? Ada semua nih. Ya, lebih tepatnya adalah yang D, karena ini masih baru perkiraan. Sementara kalau ini udah hitungan ya. Semuanya ada data faktanya di tulisan, tapi kalau ini kan per potensi. Potensi itu bisa jadi muncul atau enggak ya. Jadi dia bukan tergolong fakta, tapi berupa opini gitu ya. Oke. Nomor 15, semua hewan memamah biak makan rumput, sementara kucing termasuk hewan memamah biak. Kesimpulannya adalah kucing berarti makan apa? Iya, kucing makan rumput karena dia memamah biak gitu. Oke, nomor 16 17. Informasinya adalah seperti ini. Pak Sudrajat, Kepala Bagian Peralatan, bertanggung jawab dalam hal penggantian mesin fotokopi yang telah ada. Spesifikasi mesin harus tetap sama, yaitu mesin tersebut bisa membuat 50.000 salinan per bulan, mengerjakan sedikitnya 40 salinan per menit, mempunyai fasilitas memfotokopi 2 sisi bolak-balik, sebuah baki penaruh kertas dan kotoran sortiran. Ia diberitahu bahwa ia bisa mempertimbangkan mesin bekas pakai atau mesin baru, tapi tidak boleh ada anggaran biaya perbaikan. Pak Sudrajat menanggapi tugas tersebut dengan hati-hati mengingat reputasi petugas menjual mesin fotokopi yang tidak baik. Ia memutuskan untuk menulis daftar spesifikasi dan mengirimkannya kepada sejumlah perusahaan untuk meminta ketetapan dan rincian produk mereka. Segera setelah itu, ia menerima telepon dari wakil perusahaan yang menawarinya bermacam-macam barang yang dimaksud. A. Pak Sudrajat meminta petugas penjualan barang untuk mengirimkan 2 jenis informasi. B. Ia lebih menyukai mesin baru dibandingkan dengan mesin bekas yang telah diperbaharuinya. Jika kalau pernyataan A sama B benar, A benar tapi B salah. Oke, kita lihat. Kalau dari data di atas apa? Ia bisa mempertimbangkan. Nah, ini dia. 40 salinan. Ia bisa pakai mesin bekas pakai atau mesin baru, tapi nggak boleh ada anggaran. Karena dia tidak boleh ada anggaran, ya kata yang tadi ya,
Oke, 16. Pak Sudrajat meminta petugas penjualan barang untuk mengirimkan 2 jenis informasi. Yang B, ia lebih menyukai mesin baru dibandingkan dengan mesin bekas yang telah diperbarui. Kalau yang B, berdasarkan pernyataan nggak ada. Tapi sebenarnya di situ adanya adalah keterangan kalau dia nggak boleh ada biaya maintenance-nya sebenarnya. Kayak gitu. Oke. Jadi, yang benar adalah pernyataan A-nya benar tapi B-nya salah. Oke, ya. Nomor 17, meskipun bingung, Pak Sudrajat bisa menyimpulkan bahwa ia bukan penanggung jawab staf satu-satunya atas pengambilan keputusan mesin fotokopi mana yang akan dibeli. Staf penjual mesin fotokopi mempunyai reputasi tertentu. Oke, ini nggak ada di atas gitu ya. Berarti ini salah. Nggak ada pernyataannya. Cuman dibilang dia bertanggung jawab. Tapi di situ dibilangnya di kalimat ini satu-satunya. Jadi A salah tapi B betul. Oke. Siap? Lanjut nomor 18. Manakah yang berbeda? Garisela, Ngaberu, Pamerti, Ganis. Oke. Ini sebenarnya adalah ini anagram ya. Ini serigala. Ini beruang. Ini merpati. Yang ini singa. Berarti yang paling beda adalah pamerti atau merpati, ya. Nomor 19, Rugu itu guru, ini siswa, 20 itu bapak, lah ini murid. Berarti yang paling beda siapa? Iya, bapak ya. Oke. Lanjut nomor 20. 5 anak PKI RST sedang mengantri depan loket pembelian tiket bioskop. Kelimanya menghadap ke arah loket. Ki adalah anak kedua di belakang P. Ki adalah anak kedua di belakang P. Berarti P, habis itu 1, habis itu si Ki-nya nih. P bukan anak kedua dalam antrian tersebut dan R berada dalam di suatu tempat depan S. Berarti R depannya S. Ya udah nih berarti yang nggak ada siapa? Iya, T. Ini T tidak dapat menempati posisi dia nggak bisa di nomor ketiga ya, karena nomor 3 itu erat kaitannya antara P dan Q. Ya, jadi karena ini ada syarat di sini. Q adalah anak kedua belakang P. Ya, demikian pembahasan PPU ya. Kita kalau tryout memang segini ya, 20 soal aja. Terima kasih sudah join dalam membershipnya dan jangan lupa ajak teman-temannya buat belajar secara online di YouTube, atau kalau misalnya teman-temannya merasa kurang puas nih ya, pengen ketemu sama Kak Dadi atau pengajar terbaiknya Lavender lainnya, bisa join ke program kita. Ada program SIP kita gitu ya, buat persiapan intensif, school intensif program, terus ada juga program Amazing Camp maupun MSC. Ya, kami tunggu teman-teman buat join dan sebarluaskan video ini dan program membership YouTube Lavender juga ke teman-teman lainnya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa, bye-bye.